Anda Wajada. Oke, kembali lagi bersama Kak Siti. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai TPS kemampuan numerikal, tes potensial skolastik mengenai aritmatika. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kemampuan numerikal mengenai aritmatika. Yang pertama, soalnya ini dikatakan bahwa suatu toko pakaian memberlakukan diskon 15% untuk seluruh produk yang dijualnya. Jika Hani membeli baju dengan label harga 146.000 dan bermaksud menjualnya dengan keuntungan 35%, berapa baju tersebut harus Hani jual? Nah, yang pertama, kita hitung dulu berapa diskon yang diperoleh si Hani dari harga awalnya. Oke. Nah, yang pertama, Hani membeli baju dengan label harga 146. Kita kalikan dengan diskon yang ada di toko tersebut. Berarti 146 dikali 15 per 100. Oke. Oke, ini kita habiskan. Maka ini kita kalikan 146 dikali dengan 15. Oke, 6, 4, 1. Nah, jadi hasilnya 21.900. Oke. Nah, jadi setelah kita dapat berapa hasilnya dari diskon 15% tadi, maka kita kurangkan harganya. Harga awalnya 146 dikurang dengan 21.900. Oke. 146.000 kita kurangkan 21.900. Oke. Maka hasilnya 124.100 perak. Oke. Nah, setelah kita dapat, ini dia hasil dari diskonnya. Nah, kita kurangkan dari harga awal. Jadi, inilah harga yang dibayar si Hani ke toko tersebut yang memberi diskon 15%. Selanjutnya, lalu Hani bermaksud menjualnya dengan keuntungan 35%. Berapa baju tersebut harus Hani jual? Nah, jadi dari harga ini kita kalikan lagi dengan persen 35%. 124 dikali dengan 35 per 100. Oke. Nah, hasilnya 6, 3, 12. Maka hasilnya itu 44.435. Oke. 5, 20. Oke, 3, 12, 1, 7, 3, 5, 3, 4. 7 tambah 6, oh berarti 43.435. Oke. 43.435. Oke. Nah, jadi setelah kita dapat hasilnya, dari hasil yang dia peroleh, oke, dari hasil yang diperoleh dari pengurangan 15% tadi, nah kita kalikan dengan 35% keuntungan yang dia ingin peroleh. Dia ingin memperoleh keuntungan sebesar 43.435. Nah, jadi berapa baju tersebut harus dijual si Hani? Maka yang ini 124.100 ini harus ditambahkan dengan 43.435. 124 harus dijumlahkan dengan 43.435. Hasilnya 5, 3, 5, 7, 6, 1. Nah, maka hasilnya itu 167.535. Nah, jawabannya apa? Jawabannya cacing. Oke, jadi yang pertama itu kalikan
dia keuntungan yang diperoleh si Hani dari 35% tersebut. Jadi berapa yang harus dibayar si Hani? Jadi dari harga yang tadi 124.100 ditambahkan dengan keuntungannya. Jadi hasilnya yang harus dia jual itu bajunya senilai 167.535. Jawabannya Caci. Oke, untuk soal nomor 2, luas persegi panjang adalah 5P pangkat 2 per 4. Jika salah satu panjang sisinya adalah P per 2, maka keliling persegi panjang tersebut dalam satuan panjang berapa? Nah, oke, kita lihat. Yang pertama diketahui yaitu luas persegi, ya. Luasnya itu 5P pangkat 2 per 4. Nah, setelah itu salah satu panjang sisinya. Nggak dikatakan dia itu apakah dia panjang atau lebar. Jadi katakan salah satu sisinya. Oke, kita buat di sini sisinya S, yaitu P per 2. Maka yang ditanya berapa keliling persegi panjang tersebut? Nah, rumus keliling persegi panjang yaitu K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, sedangkan di sini kan yang ditanya keliling yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Di sini ada sisi panjang dan lebar. Sementara diketahui hanya satu sisi. Udah? Nah, sedangkan di sini juga dikatakan maka keliling, di sini juga diketahui luasnya. Luasnya 5P pangkat 2 per 4. Nah, di mana luas persegi itu rumusnya panjang dikali lebar. Udah? Nah, di sini luasnya diketahui 5P pangkat 2 per 4 sama dengan, nah, panjang sama lebar. Satu sisi yang diketahui. Kita anggap saja sisi yang ini itu untuk si panjang supaya kita tahu lebarnya. Oke? Panjangnya yaitu P per 2 dikali lebar. Udah? Lanjut. Setelah itu kita menghitung lebarnya. Maka lebar sama dengan 5P pangkat 2 per 4 dibagi P per 2. Oke, dibagi P per 2. Maka lebar sama dengan 5P. Oke. 5P pangkat 2 per 4 dikali 2 per P. Nah, maka lebar sama dengan 10P pangkat 2 per 4P. P-nya kita habiskan yang di atas, yang di bawahnya kita habiskan, berarti tinggal lebar 10P per 4. Bisa lagi kita perkecilkan menjadi 5P per 2. Sama-sama dibagi 2. Jadi 5P per 2. Dapat lebarnya 5P per 2. Lalu kita bisa memasukkannya dengan rumus si kelilingnya. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Maka 2 kali panjangnya tadi kita sepakat P per 2. Maka P per 2 ditambah lebarnya tadi kita dapat 5P per 2. Ya, maka sama dengan kita kalikan ke dalam. 2P per 2 ditambah 10P per 2. Maka 12P per 2. 12 bagi 2, 6P. Nah, jadi jawabannya 6P. 6P lah rumus keliling satuan panjang. Jadi jawabannya bola 6P. Nah, lanjut soal nomor 3. Diketahui suatu dari aritmatika 84,80 setengah, titik. Suku ke N akan menjadi 0 jika N-nya berapa? Nah, oke, di sini diketahui deret aritmatika. Berarti di sini 84. 84 ini dikatakan suku yang pertama, yaitu disimbolkan dengan A. A ini dalam deret aritmatika yaitu suku pertama. A sama dengan 84. Udah? Lanjut. Nah, di sini dia kenapa kakak kasih tahu A? Karena kita menggunakan rumus dari aritmatika UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi kita harus tentukan A-nya dan B-nya, daya bedanya. Sedangkan B-nya
7/2, negatif 7/2. Jadi kita masukkan ke rumus. Nah, di sini juga dikatakan bahwa suku ke N akan menjadi 0. Berarti UN-nya itu 0. Ada. Nah, jadi kita masukkan ke rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, dimana UN-nya itu 0 sama dengan A-nya 84 ditambah N-nya yang mau dicari ya, kan akan menjadi 0 jika N. Nah, N-nya mau dicari, berarti N dikurang 1 dikali B-nya itu negatif 7/2. Nah, kita selesaikan dulu mengenai perkalian ya. Maka 0 sama dengan 84 ditambah, kita kalikan ke dalam menjadi nah ini langsung aja ya. Nah, lihat, ini negatif 7 dikali N berarti negatif 7N. Negatif 1 kali negatif 7 positif 7/2. Nah, lanjut. Maka yang ini 0 sama dengan, kita kalikan 84 dikali 2 hasilnya 168 dikurang 7N ditambah 7. Nah, 0 sama dengan 168 ditambah 7 menjadi 175 dikurang 7N. Kita pindahkan ke ruas kiri supaya jadi positif. 7N sama dengan 175. Maka N sama dengan 175 dibagi 7. Maka N sama dengan 175 dibagi 7. Hasilnya 25 ya. Boleh dikalikan, 25 dikali 7 hasilnya 175. Maka jawabannya apa? Cacing. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Suatu segitiga memiliki panjang sisi-sisinya itu 25 cm, 20 cm, dan 15 cm. Berapa cm kuadrat luas segitiga tersebut? Nah, di sini kan dia segitiganya itu belum diketahui segitiga apa. Hanya sisinya saja yang diketahui. Jadi bisa kita katakan ini merupakan segitiga sembarang. Nah, di mana untuk mencari berapa sih luas segitiga sembarang, itu rumusnya luas segitiga sembarang. Oke, itu rumusnya akar sisi dikali sisi kurang A kali sisi kurang B kali sisi kurang C. Ini dia rumusnya. Nah, jadi berapa sih nilai sisinya? Ini si A, B, C ini itu menunjukkan untuk si sisi yang ini 25, si A-nya 25, C-nya 20, B-nya 20, dan C-nya 15. Jangan salah ya, sisinya ini bukan yang ini. Yang A ini dia menunjukkan untuk sisi yang pertama, yang B sisi yang kedua, C untuk sisi yang ketiga. Jadi bagaimana mencari sisinya? Nah, untuk mencari sisinya itu dia rumusnya setengah dari keliling segitiga. Maka sama dengan keliling segitiga itu jumlah dari semua sisi. Setengah kali, kita jumlahkan 25 ditambah 20 ditambah 15. Maka setengah dikali 25 tambah 20 45 ditambah 15 60. Berarti 45 tambah 15 60. Oke. Nah, jadi 60 bagi 2 hasilnya 30. Jadi sisinya itu nilainya 30. Maka bisa kita masukkan ke rumusnya. Luas segitiga sembarang sama dengan akar sisi dikali sisi kurang A, sisi kurang B, sisi kurang C. Maka sama dengan akar 30 dikali 30 dikurang A-nya 25, 30 dikurang B-nya 20, 30 dikurang C-nya 15.
maka sama dengan akar 30 kurang 25 5, 30 dikurang 20 10, 30 dikurang 15 15. Oke, maka sama dengan akar. Oke, nah jadi 30 dikurang 25 5, 30 dikurang 20 10, 30 dikurang 15 15. 30 kali 5 150, dikali 10 1500, dikali 15 itu hasilnya 22.500. Akar dari 22.500 hasilnya 150 cm pangkat 2. Luas ya. Jadi jawabannya 150 cm pangkat 2, yaitu bola. Udah, lanjut soal nomor 5. Di sini dikatakan banyaknya bilangan yang dapat dibuat dari angka 2, 3, 5, 6, dan 7 yang terdiri dari minimal 2 angka dan nilainya kurang dari 500 ya. Perhatikan step by step syarat-syaratnya. Banyaknya bilangan yaitu 2, 3, 5, 6, dan 7. Ada 5 bilangan yaitu bilangan 2, 3, 5, 6, dan 7. Dia terdiri dari minimal 2 angka. Harus minimal dia 2 angka. Dan nilainya kurang dari 500. Nah, jadi gimana? Dia nilainya harus kurang dari 500. Kalau dia kurang dari 500 berarti kan masih dalam kategori ratusan. Berarti yang besar itu dia ratusan. Berarti kalau untuk ratusan, nah kita perhatikan untuk ratusannya dia harus minimal di bawah 500 ya. Berarti kalau yang kita pakai angka 2 berarti 200. Berarti bisa 2. Nah, masih bisa ya. Dia harus minimal terdiri dari 2 angka ya. Minimal dia 2 angka. Di sini masih 1 angka. Nah, kita ambil 1 angka lagi, angka 3. Saya kalau 3 berarti 300. Berarti masih bisa di bawah 500. Nah, kalau kita taruh di sini angka 5-nya, bisa nggak? Kalau kita taruh angka 5 berarti 500. Dia menyamakan angka 500. Sementara syaratnya harus di bawah 500. Minimal di bawah 500. Nah, jadi nggak bisa ya. Berarti hanya bisa 2 dan 3. Nah, setelah ratusan, lanjut kita ke angka puluhan. Nah, kalau angka puluhan, ini jelas bisa semua. 20, 30, 40, 60, dan 70. Berarti bisa semua angka. 2, 3, 5, 6, dan 7. Oke, kalau dia 7 kan berarti dia misalnya kita pakai 200, 270. Misalnya 300, 370. Bisa ya. Nah, setelah puluhan, masuk kita ke satuan. Satuan. Nah, kalau satuan juga bisa semuanya ya. 2, 3, 5, 6, dan 7 ya. Misalnya ini 277 gitu ya. Atau 355. Bisa ya, pasti bisa semuanya. Nah, untuk menentukan banyaknya bilangan harus kita kalikan jumlah setiap misalnya ratusan. Di sini dia ada dua bilangan ya. Terus puluhan ada 5 bilangan. Terus yang satuan ada 5 bilangan. Nah, jadi bagaimana untuk menentukan banyak bilangan? Nah, untuk menentukan banyak bilangan kita kalikan semuanya. Banyak bilangan berarti 2 dikali 5 dikali 5. Kita kalikan semua banyak bilangannya. Di ratusan ada 2 bilangan, 1, 2. Di puluhan ada 5 bilangan, 1, 2, 3, 4, 5. Di satuan juga ada 5 bilangan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ininya kita kalikan banyak bilangannya. Jadi 2 kali 5 10, 10 kali 5 50. Jadi hasilnya 50 ya. Bola. Oke. Nah, soal nomor 6. Jumlah 10 bilangan adalah 99 lebih besar dari rata-rata ke-10 bilangan tersebut. Jumlah ke-10 bilangan tersebut adalah, nah, pertama kita misalkan dulu yaitu jumlah ke-10 bilangan, yaitu kita misalkan X ya.
ditambah X per 10 ya. X per 10. Jumlah keseluruhan bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan. Jumlah 10 bilangan, bilangannya ada 10, maka jumlahnya itu X dibagi banyaknya bilangan ada 10 ya. Maka ini kita kalikan, 10 X sama dengan 99 ditambah X ya. Maka 10 X dikurang X sama dengan 99. 10X dikurang X hasilnya 9X sama dengan 99. Maka X sama dengan 99 dibagi 9, hasilnya itu 11. Oke, jadi hasilnya 11. Jawabannya A ya. Oke. Nah, soal selanjutnya. Dedi menjual satu buku komik kepada Sony dengan keuntungan 25%. Karena malas membaca, Sony menjual kepada Robby dan ruginya itu 15% ya. Ingat ya, Sony itu dia malas baca. Jadi dijualnya bukunya itu kepada Robby, tapi dia mengalami kerugian sebesar 15%. Nah, jika Robby membayar 5.100 untuk komik tersebut ya, Robby membayar uangnya 5.100 kepada Sony ya. Maka uang yang dibayarkan Dedi untuk membeli komik adalah, nah di sini dia bertanya yang pertama yaitu si Dedinya, berapa Dedi membeli komik tersebut? Di awal pertama Dedi menjual komik itu kepada Sony. Udah, dia menjual kepada Sony. Nah, Sony malas membaca tuh. Lalu dia menjual komiknya itu kepada Robby. Namun dia rugi 15%. Sedangkan Dedi menjual kepada Sony tadi dia untung 25%. Dan lalu Sony menjual kepada Robby dengan rugi 15%. Di mana Robby membeli kepada Sony itu senilai 5.100. Jadi berapakah uang yang dikeluarkan Dedi untuk membeli komik tersebut? Nah, dia ada 2 step. Oke, jadi cara mengerjakannya ada 2 tahap. Yang pertama itu kita tentukan dulu berapa harga beli Sony ke Dedi. Ya. Nah, yang pertama di sini si Sony mengalami kerugian. Ruginya itu berapa? 15% ya. Terus harga jualnya. Harga jualnya itu senilai 5.100. Sony, apa saja yang dialami Sony? Sony mengalami kerugian 15% dan dia menjual komik kepada si Robby senilai 5.100. Ya. Jadi rumusnya itu harga jual sama dengan harga beli dikurang dengan 1 dikali persen rugi. Ya. Nah, ini dia rumusnya. Jadi lihat harga jualnya berapa? 5.100 sama dengan harga beli dikurang 1 dikali 15%, ya. Jadi 5.100 sama dengan harga beli dikurang 1 dikali 15/100. Ya. Sampai sini bisa ya? Lanjut. Oke, selanjutnya 5.100 sama dengan, ini negatifnya kita pindahkan saja ke dalam, harga beli dikali 1 dikurang 15%, ya. Nah, lanjut. Maka 5.100 sama dengan harga beli, ya, 1 per 15/100. 1 dikurang 15/100. Ya, maka 5.100 sama dengan harga
harga beli. Nah, ini kita samakan penyebutnya menjadi 100 per 100 dikurang 15 per 100. Sama ya. Biar sama penyebutnya. 100 per 100 hasilnya 1. Maka 5.100 sama dengan harga beli dikali 100 dikurang 15 yaitu 85 per 100. Ya. Maka harga beli sama dengan 5.100 dikali, ya, ini kan dia sama dengan harga beli sama dengan 5.100 dibagi 85 per 100. Nah, maka harga beli sama dengan 5.100 dikali 100 per 85. Maka di sini harga belinya itu senilai 6.000. Ya, 6.000. Oke, bisa coba dikalikan. 6.000 dikali 85. Ini kan kalau 5.100 dikali 100 itu jawabannya. Nah, oke. 510.000. Kalau 5.100 dikali 100, 510.000 dibagi 85 hasilnya 6.000. Coba kita buktikan. 85 dikali 6 30 40 48 ditambah 3 hasilnya 51. Oke, ini 85 kali 6 ditambah nolnya 3. Nah, pas ya, 510.000 untuk hasilnya. Oke. Dapat ya? Maka harga beli si Sony ke Dedi itu 6.000. Atau di sini juga dikatakan sebagai harga jual si Dedi. Harga jual Dedi ke Sony. Nah, ya, ini harga beli si Sony ke Dedi atau harga jual Dedi ke Sony, sama ya, 6.000. Nah, lanjut tahap kedua, kita hitung harga beli si Dedi. Harga beli Dedi berapa? Nah, yang dialami si Dedi apa saja? Dia mengalami keuntungan ya. Keuntungannya berapa? Keuntungannya yang dialami si Dedi 25%. 25% ya. Dan keuntungannya 25%. Dan harga jual berapa tadi? Harga jualnya 6.000. Dan 6.000 ya. Jadi bisa kita hitung. Nah, di sini lihat, di sini kan si Sony mengalami kerugian, sedangkan si Dedi mengalami keuntungan. Jadi rumusnya sama seperti ini, cuma membedakannya di sini dia tambah kalau dia keuntungan. Maka harga jual sama dengan harga beli ditambah 1 dikali persen untung ya. Persen untung. Atau harga jual sama dengan harga beli 1 ditambah dengan persen untung. Kita masukkan ke dalam positifnya ya. Maka harga jual sama dengan, nah, harga jual tadi berapa? 6.000 ya. Maka harga jualnya 6.000 sama dengan harga beli ya 1 ditambah 25%. Maka 6.000 sama dengan harga beli 1 ditambah 25 per 100. Maka 6.000 sama dengan harga beli, kita samakan penyebutnya, ditambah 25 per 100. Maka 6.000 sama dengan harga beli 100 dikurang 25
75 per 100. Ya. Maka harga beli sama dengan 6.000, ya. Langsung saja ya, dikali dengan 100 per 75. Ya, 75. Jadi harga beli sama dengan 600.000 dibagi dengan 75. Harga beli sama dengan berapa? 600.000 dibagi 75 sama dengan 4.800 rupiah. Jadi jawabannya bola, 408.000 rupiah. Oke, selanjutnya soal berikutnya dikatakan 74 adalah bilangan keempat dari 5 bilangan berurutan. Jumlah kelima bilangan itu dikurangi 2 kali bilangan kedua dari 5 bilangan yang berurutan itu adalah. Nah, yang pertama itu kita lihat 74 adalah bilangan keempat dari 5 bilangan berurutan. Berarti dia 74 itu dikatakan bilangan keempat, ya, bilangan keempat. Posisi bilangan keempat dari 5 bilangan berurutan. Jadi kelima bilangannya itu berapa, gimana? Kelima bilangan berurutan. Nah, lihat. Dia posisinya 74, ini bilangan keempat, ya. Kita buat 74. Dia bilangan keempat dari 5 bilangan berurutan. Berarti yang terakhir 75. Berarti di sini 73, 72 dan 71. Tepat ya urutan bilangannya? Ya. Berarti 71, 72, 73, 74 dan 75. Dah. Selanjutnya jumlah kelima bilangan itu dikurangi 2 kali bilangan kedua dari 5 bilangan yang berurutan, ya. Jadi yang pertama kita cari jumlah kelima bilangan, ya, jumlah kelima bilangan, ya. Jumlah kelima bilangan yaitu kita jumlahkan 71 tambah 72 tambah 73 tambah 74 tambah 75, ya. Ini kita jumlahkan, jadi hasilnya itu 365, ya, 365. Nah, dikurangi, ya, garis bawahi, dikurangi jumlah kelima bilangan itu dikurangi 2 kali bilangan kedua. Nah, 2 kali bilangan kedua, ya, 2 kali bilangan kedua. Berarti 2 dikali bilangan kedua yang mana? 72. Berarti 2 dikali 72. Hasilnya berapa? 144. Ya. Nah, jadi dia bilang jumlah kelima bilangan itu dikurangi, ya, garis bawah, dikurangi 2 kali bilangan kedua dari 5 bilangan yang berurutan itu. Jadi berapa? Maka hasilnya itu jumlah kelima bilangan dia 365 dikurang 144. Nah, tinggal kita kurangi. 365 dikurang 144 itu hasilnya 221. Oke, jadi hasilnya 221, yaitu ayam. Oke, sekian yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kesalahan dari penjelasan kakak mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk adik-adik kelas 12. Oke, sekian dari kakak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master Ilmi Manjada Wajada.